harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ceramah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah dengan benar. Perhatikan peta konsep materi kali ini. Ceramah terbagi dari dua materi: mengidentifikasi isu aktual dalam ceramah, menyusun bahan ceramah. Di dalam mengidentifikasi isu aktual dalam ceramah, kita akan mempelajari pertama definisi ceramah, yang kedua pokok informasi dalam ceramah. Sedangkan di dalam menyusun bahan ceramah, kita akan mempelajari langkah menyusun bahan ceramah. Definisi ceramah. Ceramah merupakan jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Hal ini disebut ceramah. Selain ceramah, ada pula pidato dan khutbah. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, misalnya pidato politik atau kampanye. Sedangkan khutbah, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau ajakan untuk memperkuat keimanan. Berikutnya, pokok-pokok informasi dalam ceramah. Pokok itu berarti asas, intisari atau pusat atau hal yang sangat penting. Dengan demikian, pokok-pokok ceramah berarti hal-hal yang menjadi pusat suatu pembicaraan dari suatu ceramah. Keumuman informasi dalam ceramah artinya suatu informasi yang dianggap penting atau menjadi pokok apabila informasi itu bersifat umum. Sifatnya yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya juga menjadi syarat pokok informasi dalam ceramah. Berikutnya, langkah-langkah menyusun bahan ceramah. Pertama, mengenali konteks. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Yang keempat, mengumpulkan dan memilah bahan. Di dalam mengenali konteks, kita harus mengenali situasi dan peserta ceramah. Nah, ini sangat penting. Kita harus tahu audiens yang akan kita ajak bicara. Lalu menentukan topik. Apa saja yang harus kita perhatikan? Topik yang kita tentukan harus sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar atau audiens. Topiknya menarik minat. Topiknya merupakan ruang lingkup jelas dan spesifik. Topiknya merupakan sesuai waktu dan kondisi. Lalu yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Dalam menyusun kerangka ceramah biasanya meliputi 3 bagian pokok: memperhatikan
Hal-hal diantaranya pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Lalu mengungkapkan maksud yang jelas. Lalu setiap bagian dalam kerangka memiliki satu gagasan. Selanjutnya, bagian kerangka tersusun secara logis. Yang terakhir, yang keempat, mengumpulkan dan memilah bahan. Apa saja yang harus kita perhatikan? Di antaranya memilih bahan yang aktual, memisahkan bahan pokok dengan bahan penunjang, memperkaya bahan sehingga menjadi materi yang padat dan tidak membosankan bagi pendengar atau audiens. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.